Apakah rekor tak terkalahkan Real Madrid benar-benar membuktikan kehebatan mereka atau hanya faktor keberuntungan belaka? Real Madrid hanya selangkah lagi untuk menyamai rekor tak terkalahkan Barcelona di La Liga dengan 43 pertandingan tanpa kekalahan. Tapi meskipun berhasil menyamai rekor Barcelona, pucuk klasemen sementara tidak akan berubah karena perbedaan selisih gol. Banyak yang berpikir ini adalah bukti nyata kehebatan tim asuhan Ancelotti. Namun tidak sedikit juga yang meragukan apakah prestasi ini sepenuhnya didorong oleh kemampuan atau mungkin faktor keberuntungan yang berperan besar. Mari kita simak faktanya. Dalam 42 pertandingan terakhir, Real Madrid hanya butuh satu kemenangan lagi melawan Barcelona untuk mengukir sejarah baru. Tapi bukankah menarik bahwa sejarah ini bisa pecah justru melawan Barcelona, tim yang memegang rekor tersebut? Jika berhasil, apakah ini pembuktian yang solid atau momen kebetulan yang kebetulan berpihak kepada mereka? Ancelotti memang berhasil merancang formasi yang tangguh dengan memaksimalkan potensi pemain seperti Valverde dan Vinicius Junior yang konsisten di lapangan. Statistik menunjukkan dominasi mereka, 31 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 0 kekalahan. Namun, masih ada pertanyaan, seberapa kuatkah mereka sebenarnya? Rekor tak terkalahkan adalah bukti dari konsistensi tim, tetapi bukan berarti tanpa keberuntungan. Terkadang kemenangan tipis dan keberuntungan di menit akhir adalah bagian dari perjalanan ini. Apakah benar rekor ini menunjukkan dominasi absolut? Valverde dan Vinicius jadi pahlawan Real Madrid? Atau mereka cuma angka statistik yang dibesar-besarkan? Dalam rekor gemilang ini, Federico Valverde dan Vinicius Junior selalu dianggap sebagai kunci kesuksesan El Real. Valverde, sang gelandang asal Uruguay, nyaris selalu tampil di setiap pertandingan, menunjukkan kontribusi besar dalam stabilitas lini tengah. Di sisi lain, Vinicius dengan 19 gol menjadi mesin gol utama Madrid. Namun, apakah keberhasilan ini murni karena mereka? Statistik mereka memang mengesankan. Keberadaan Valverde membuat lini tengah El Real semakin solid. Sementara Vinicius memastikan serangan Real Madrid tetap tajam. Namun jangan lupakan kontribusi pemain lain seperti Jude Bellingham yang diam-diam menyumbang 14 gol serta strategi Ancelotti yang berhasil menjaga keseimbangan tim. Meski kontribusi Valverde dan Vinicius sangat besar, rekor ini bukan hasil kerja mereka berdua saja. Ini adalah hasil kolaborasi seluruh tim yang bekerja sama dengan strategi cerdas dari Don Carlo. Lebih hebat mana, rekor Real Madrid atau Barcelona? Apakah Los Blancos mampu menandingi keperkasaan Blaugrana? Pada akhirnya, perbandingan antara rekor Real Madrid dengan Barcelona 6 tahun lalu selalu jadi bahan perdebatan panas. Barcelona pada tahun 2017 mencetak 34 kemenangan, mencetak lebih banyak gol, dan memiliki jumlah poin lebih tinggi dibandingkan Real Madrid sekarang. Di lini serangan, mereka bahkan mengandalkan Lionel Messi, pemain yang mendominasi dengan keterlibatan dalam 58 gol. Jika melihat jumlah kemenangan, kontribusi Messi dan dominasi dalam serangan, tidak bisa dipungkiri Barcelona memiliki keunggulan dalam aspek ini. Real Madrid memang kurang unggul di sisi serangan, tetapi mereka lebih tangguh di lini pertahanan dengan mencatatkan lebih banyak clean sheet. Meski dari segi statistik penyerangan Barcelona unggul, Real Madrid memiliki kelebihan di lini pertahanan dan konsistensi kepemimpinan dengan Ancelotti yang membuat mereka tangguh secara keseluruhan. Apakah Ancelotti lebih jenius dibandingkan Ernesto Valverde? Real Madrid memiliki keuntungan tersendiri dengan Ancelotti yang memimpin mereka sepanjang rekor tak terkalahkan ini. Sebaliknya, Barcelona harus menghadapi pergantian pelatih saat Ernesto Valverde mengambil alih dari Luis Enrique pada akhir musim 2016-2017. Ancelotti dikenal dengan pendekatan taktik yang fleksibel, mampu menyesuaikan strategi sesuai lawan yang dihadapi. Strategi ini membuat Real Madrid tetap tangguh bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Di sisi lain, Valverde juga berhasil menjaga performa Barcelona meskipun mengambil alih dalam situasi transisi. Bukan soal siapa yang lebih baik, tapi lebih tentang pendekatan yang berbeda. Ancelotti cenderung adaptif, sementara Valverde menjaga stabilitas. Keduanya memiliki cara tersendiri dalam menjaga performa timnya tetap konsisten. Mungkinkah Real Madrid mencapai rekor Bayern Munchen yang legendaris? Jika berhasil melewati Barcelona tanpa kekalahan, Real Madrid akan makin mendekati dengan rekor tak terkalahkan terpanjang di 5 Liga top Eropa milik Bayern Munchen, yaitu 53 pertandingan. Namun, tantangan ini tentu tidak akan mudah.
Real Madrid sudah menunjukkan konsistensi, bahkan telah memenangkan 3 El Clasico sejak rekor ini dimulai. Ini adalah modal penting untuk terus menjaga performa. Namun tantangan dari tim La Liga lainnya semakin ketat, dan menjaga mental serta fisik pemain juga akan jadi faktor krusial. Meskipun perjalanan mereka mengesankan, mengejar rekor Bayern akan membutuhkan lebih dari sekedar konsistensi. Ini adalah tantangan besar yang hanya bisa dicapai jika mereka fokus dan menghadapi setiap pertandingan dengan maksimal. Rekor Real Madrid ini sejarah besar atau sekedar keberuntungan yang berkepanjangan? Kita bisa berdebat panjang tentang apakah rekor ini benar-benar mencerminkan dominasi penuh atau hanya hasil dari faktor keberuntungan yang beruntun. Tapi yang pasti, sejarah sedang dibuat, dan Real Madrid akan terus diingat sebagai tim yang mendekati atau bahkan melewati rekor yang dulunya hanya dipikirkan oleh Bayern Munchen atau Barcelona. Dengan keberhasilan yang dipandu oleh Ancelotti, performa pemain utama seperti Valverde dan Vinicius, serta konsistensi di setiap lini, Real Madrid telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim yang hebat, tetapi juga mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Terlepas dari pandangan skeptis, Real Madrid tetap berada di puncak sejarah. Dan hasil dari El Clasico kali ini akan menjadikan bukti nyata apakah mereka layak untuk mendapatkannya. Komentar sok cuy.